Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul pengaruh e-learning sebagai salah satu media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Untuk anggota dan job desk-nya, yang pertama ada Muhammad Hamdan Rusli sebagai edit video, presentasi, mencari jurnal. Yang kedua, Dimas Kevin Putra Arofi mencari jurnal, menganalisis jurnal, dan presentasi. Yang ketiga, Muhammad Setiadi Saputra mencari jurnal, membuat PPT, dan presentasi. Topik yang pertama yaitu identitas jurnal. Judulnya sendiri, pengaruh e-learning sebagai salah satu media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Terbitnya Jurnal Sistem dan Informatika Vol 13 nomor 1 November 2018 halaman 1-5. Penulisnya sendiri yaitu Iwayan Kayun Swastika Stikom Bali. Dan untuk reviewernya sendiri itu ada Muhammad Hamdan Rusli, Dimas Kevin Putra Arofi, dan Muhammad Setiadi Saputra. Tanggal reviewnya 25 Juni 2025. Dan untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu data penelitian. Pada tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan pembuatan instrumen pengukuran berupa kuesioner dan angket. Pengumpulan data dan analisis data. Penyebaran data kuesioner dilakukan pada STIMIK, Stikom Bali dengan responden mahasiswa Stikom Bali. Sebanyak 140 kuesioner berhasil dikumpulkan dan terisi sepenuhnya dari 150 yang disebarkan. Selanjutnya yaitu analisis data. Jurnal ini menjelaskan bahwa analisis data dilakukan menggunakan analisis statistik kuantitatif dengan alat bantu SPSS 20, termasuk uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis atau uji T. Yang selanjutnya yaitu penyajian data. Karakteristik responden penelitian. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Karakteristik responden yang berhasil dikumpulkan adalah mengenai jenis kelamin dan program studi. Pada tahap 1, memperlihatkan profil dan karakteristik dari responden mahasiswa, yaitu jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada 82, perempuan ada 58, dan program studi yaitu ada 2, sistem informasi sebanyak 102, sistem komputer sebanyak 38. Berdasarkan profil dan karakteristik responden, maka dominan mahasiswa menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 82, dan program studi dominan yaitu sistem informasi sebanyak 102. Ya, itu aja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Uji validitas dan reliability. Uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian perlu dilakukan menggunakan pengujian hipotesis. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan alat bantu SPSS 20. Uji validitas menggunakan bivariate correlation person. Tabel menjelaskan hasil uji validitas variabel penelitian, yang dimana variabelnya dari NP+1 hingga NB3 dan person correlation dari angka 1 hingga 0,358. Untuk keterangannya semua valid. Nah, berdasarkan hasil uji validitas, semua item dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R table, di mana R table sama dengan DF sama dengan 138 sama dengan 0,1396. Uji reliabilitas menggunakan kelas bench alpha. Kuesioner dikatakan reliable apabila lebih besar dari nilai 0,60. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, nilai crown bench alpha 0,797 lebih besar daripada 0,60 sehingga disimpulkan kuesioner reliable. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 140 data. Pengujian dilakukan menggunakan teknik uji T dengan bantuan alat SPSS. Uji parsial atau disebut juga uji T dalam analisis regresi linear berganda dan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas X secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y. Dengan uji parsial atau uji T, hipotesis dikatakan berpengaruh signifikan apabila T hitung lebih besar daripada T table, di mana T table sama dengan 3.150-34 titik selain itu, jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y. Pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu tabel 4, yang dimana modelnya yaitu M, Constance, MP, Departemen Variabel, MB. Dan untuk B-nya yaitu 2,372 dan 416. Untuk STD errornya 405 dan 104. Untuk beta di situ tertulis 407 dan untuk T-nya yang pertama ada 5856 dan 4015. Untuk SIG-nya ada 000 dan 000. Dari pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka didapatkan T hitung sama dengan 4.015 dan tingkat signifikasi sama dengan 0,000. Ringkasan hasil pembuktian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Ini dia adalah tabel 5-nya.
yang dimana hasil pembuktian hipotesisnya. Hipotesis yang dari H1 menuliskan tentang media pembelajaran e-learning berpengaruh terhadap motivasi pembelajaran, MPE atau MB. Yang kedua yaitu MHO, yang dimana tertulis media pembelajaran e-learning tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Dari hasil pengukuran di tabel tersebut tertulis signifikan hubungan antara media pembelajaran e-learning dengan motivasi belajar adalah signifikan dengan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan nilai signifikasinya yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis ini dapat dibuktikan. Untuk keputusannya ya dapat diterima dan juga dapat ditolak. Untuk ditolak itu hasil pengukuran itu tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan regresi, maka dapat disimpulkan hipotesis H1 diterima, yaitu media pembelajaran e-learning berpengaruh terhadap motivasi belajar. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut mahasiswa STIKOM, Bali e-learning mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Nah, sekian dari materi yang telah kami jelaskan. Untuk kesimpulannya itu beberapa hal yang berhasil disimpulkan berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di STIKOM Bali hingga analisis hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian ini analisis pengaruh lingkungan terhadap motivasi belajar melibatkan satu variabel dependen, yaitu motivasi belajar, dan satu variabel independen, yaitu media pembelajaran e-learning. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan regresi hipotesis H1 dengan nilai signifikasi 0,000 dan T hitung 4,015 terbukti, sehingga disimpulkan menurut mahasiswa STIKOM Bali, e-learning sangat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Mungkin cukup dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.